Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang ingin mempresentasikan materi kami yang berjudulkan Proses Penyusunan Laporan Keuangan Amil, Zakat, Infak, dan Sodakoh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Mariska, yang kedua Berlianisa, yang ketiga Khairumatus Lutfi. Keuangan Amil. Transaksi Amil dapat dibedakan menjadi 3, yaitu transaksi penerimaan dan penyaluran dana zakat, yang kedua penerimaan dan penyaluran dana infak dan sodakoh, yang ketiga penerimaan dan penyaluran dana amil. Di sini kami membahas mengenai zakat, infak, sodakoh, dan dana amil dengan kerangka berpikirnya: pertama penerimaan dan penyaluran, yang kedua komponen laporan keuangan, yang ketiga ayat jurnal, dan yang keempat pelaporan keuangan. Infak sedekah yang disingkat menjadi ZIS merupakan bagian dari kedermawanan dalam konteks masyarakat muslim. Dengan itu, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang serta menjadi unsur dari rukun Islam itu sendiri. Sedangkan maksud dari infak dan sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepadanya, sehingga seseorang umat Islam relasikan baginya untuk kepentingan agama dalam rangka membantu sesama maupun Islamiyah. Bagaimana sih proses penyalurannya? Yang pertama, zakat sudah diatur sesuai dengan syariat 8 golongan yang ada di surat At-Taubah ayat 60. Yang kedua, infak sedekah itu tidak dibatasi, sehingga dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi maupun lain sebagainya. Yang ketiga, dana amil itu proses penyaluran kantor amil. Komponen di PSAK 109. Komponen laporan keuangan PSAK nomor 109 ini menerangkan tentang akuntansi zakat, infak, sedekah yang terdapat di beberapa komponennya, itu laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil sendiri secara lengkap, yang terdiri dari: pertama, neraca, di dalamnya laporan posisi keuangan, yang kedua laporan perubahan dana, yang ketiga laporan perubahan aset kelolaan, keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan untuk amil atau PS berdasarkan PSK nomor 109 diantaranya sebagai berikut. 1. Neraca atau laporan posisi keuangan. Pos neraca memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Dengan neraca, pemakaian laporan keuangan akan dapat: pertama, menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan atau organisasi. Kedua, menilai struktur pendanaan perusahaan. Ketiga, menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa lembaga. Dan keempat, mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang ada pada lembaga. 2. Laporan perubahan dana. Laporan perubahan dana adalah laporan yang menyajikan penerimaan dan penyaluran atau penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan perubahan dana menyajikan setiap jenis dana yang memiliki karakteristik tertentu, sehingga harus disajikan sebagai suatu dana tersendiri. Laporan perubahan dana mencangkup penerimaan, penyaluran atau penggunaan, surplus, defisit, saldo awal, dan saldo akhir masing-masing dana, serta jumlah saldo akhir keseluruhan. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan ini memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas. Melalui laporan arus kas, pemakaian laporan dapat mengevaluasi kegiatan manajemen dan operasi, investasi, dan pendanaan. Yang keempat, laporan perubahan aset kelolaan. Laporan ini adalah laporan yang menggambarkan perubahan dan saldo atas kuantitas
dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar, untuk masing-masing jenis dana selama satu periode. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan ini harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan sumber atau penggunaan dana, dan laporan arus kas berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh jurnal transaksi amil zakat. Uraian transaksi. Diterima zakat dari Bapak Hamid 50 juta, jurnalnya kas 75 juta debit, penerimaan zakat 50 juta kredit, penerimaan infak 25 juta kredit. Diterima zakat dari Majelis Taklim Pimpinan Kiai Haji Imron 135 juta, jurnalnya kas 135 juta debit, penerimaan zakat kredit 135 juta. Diterima infak berupa ruko untuk sekretariat senilai 450 juta. Aset tetap bangunan 450 juta kredit. Penerimaan infak 450 juta kredit. Pembelian furnitur senilai 10 juta, komputer 4.500.000, printer 1.500.000, jurnalnya aset tetap furnitur 10 juta debit, aset tetap komputer 4.500.000 debit, aset tetap printer 1.500.000 debit, dan kasnya 16 juta di posisi kredit. Dikeluarkan biaya operasional cetak kop dan lainnya 600.000 dan biaya ATK 750.000. Jurnalnya beban cetakan dana amil 600.000 debit, beban ATK dana amil 750 kredit, kas 1.350.000 kredit. Penyaluran zakat untuk mustahik, fakir, dan miskin sebesar 70 juta, terdiri sandang pangan 20 juta, beasiswa 50 juta, dan gorim satu orang 1 juta. Jurnalnya penyaluran sandang pangan 70 juta di posisi debit, penyaluran beasiswa 50 juta di posisi debit juga, penyaluran gorim 1 juta di posisi debit juga, kas 71 juta di posisi kredit. Membuka rekening di bank konvensional untuk infak setoran awal 2.500.000 dan di bank syariah untuk zakat 2.500.000. Jurnalnya bank konvensional 2.500.000 di posisi debit, bank syariah 2.500.000 di posisi debit juga, kas 5 juta di posisi kredit. Dikeluarkan untuk pinjaman modal kerja Qodul Hasan pada 3 UKM masing-masing 5 juta dari dana infak. Jurnalnya piutang Qardul Hasan 15 juta di posisi debit, kas 15 juta di posisi kredit. Terkait dengan musibah Merapi, dibentuk dana kemanusiaan yang dipinjamkan dari dana zakat sebagai dana awal dan akan dikembalikan setelah ada dana dari masyarakat senilai 20 juta. Jurnalnya pinjaman antara dana zakat
di posisi debit senilai 20 juta penerimaan antara dana zakat dan dana kemanusiaan. Di posisi kredit senilai 20 juta. Disalurkan dana bergulir berasal dari dana zakat untuk kelompok tani senilai 20 juta. Jurnalnya piutang dana zakat 20 juta di posisi debit, kas 20 juta di posisi kredit. Saldo dana setelah penyesuaian. Saldo kredit dana di neraca saldo sebelum ditambah penyesuaian kredit dikurangi penyesuaian debit. Penerimaan dana infak sedekah. Saldo kredit penerimaan dana ditambah penyesuaian kredit dikurangi penyesuaian debit. Penyaluran dana zakat infak sedekah. Saldo debit penyaluran di neraca saldo sebelum penyesuaian ditambah penyesuaian debit dikurangi penyesuaian kredit. Pendapatan pengelolaan aset kelolaan zakat infak sedekah. Saldo kredit di neraca saldo sebelum penyesuaian ditambah penyesuaian kredit dikurangi penyesuaian debit. Saldo dana setelah penyesuaian. Saldo kredit dana di neraca saldo sebelum ditambah penyesuaian kredit dikurangi penyesuaian debit. Penerimaan dana infak sedekah. Saldo kredit penerimaan dana ditambah penyesuaian kredit dikurangi penyesuaian debit. Penyaluran dana zakat infak sedekah. Saldo debit penyaluran di neraca saldo sebelum penyesuaian ditambah penyesuaian debit dikurangi penyesuaian kredit. Pendapatan pengelolaan aset kelolaan zakat infak sedekah. Saldo kredit di neraca saldo sebelum penyesuaian ditambah penyesuaian kredit dikurangi penyesuaian debit. Dengan mengikuti siklus akuntansi sebagaimana umumnya entitas usaha lainnya dalam menyusun laporan keuangan. Siklus akuntansi dimulai dengan adanya transaksi yang dibuktikan dengan adanya dokumen pendukung. Dari dokumen pendukung dibuatlah jurnal transaksi dari tanggal pertama sampai akhir bulan. Setelahnya dilakukan pemotongan di buku besar neraca saldo sebelum penyesuaian, gunanya untuk pemutakhiran data akuntansi sebelum menyusun laporan keuangan. 2. Neraca saldo berisikan akun aset, kewajiban dan dana zakat infak sedekah, aset zakat, kas infak sedekah, aset kelolaan, dana infak dan dana amil. 3. Neraca saldo setelah penutupan berisi akun-akun aset, kewajiban, dan saldo dana zakat infak sedekah amil. Maka awal tahun berikutnya entitas dapat menggunakan data saldo di neraca saldo setelah penutupan sebagai saldo awal akun neraca di tahun berikutnya. Dengan demikian, maka satu siklus akuntansi untuk menyusun laporan keuangan amil telah diselesaikan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.